Oke, jadi video ini seperti yang kalian tahu ini tayangan ulang Zoom gratis ya yang waktu itu saya adain. Nah, sebelumnya nanti saya bakal adain lagi bersama Crypto Nenek ini ya. Jadi nanti ada part 2 Zoom gratis edukasi bersama Crypto Nenek. Jadi kalian jangan lupa buat gabung ke Telegramnya Crypto Nenek ini. Di sini banyak analisa-analisa untuk kalian edukasi, terutama di sini ada harmonic pattern itu yang jarang banget orang tahu soal harmonic pattern. Nah, jadi kalau kalian mau dapat Zoom gratis, edukasi gratis, kalian boleh follow Crypto Nenek ini di Telegram atau linknya ada di bio ya. Oke, kita langsung aja mulai. Jadi kalau mau analisa itu tahap pertama yang harus kita ketahui yaitu arah tren ya. Jadi kita harus bisa membaca arah tren, kemana arah tren akan bergerak. Jadi yang pertama kita bisa menggunakan trend line. Nah, trend line seperti ini nih. Ini menunjukkan arah tren ya, kemana arah trennya bergerak. Di sini tarik dari bawah seperti ini. Ini secara arah tren berarti asalnya mengarah ke bawah. Bisa dibilang downtrend skala kecil, walaupun kalau kita tarik jauh, di sini dia uptrend. Ya, secara arah tren, kita lihat ini uptrend. Nah, yang pertama seperti itu. Terus di sini kita untuk melihat arah tren, yang kita lihat itu adalah kaki-kakinya nih. Ketika dia downtrend, kaki-kakinya itu bakal lebih rendah dibanding yang sebelumnya. Nah, ini low-low-nya ini akan lebih rendah dibanding yang sebelumnya. Di sini, yang selanjutnya di sini kita ambil ujung-ujung ekornya aja. Nah, ini berarti downtrend. Tapi sekarang dia sudah mulai keluar dari area channel line downtrend-nya. Kalau kita perhatikan, ini high-nya sudah mulai lebih tinggi. Di sini ya. Nah, berarti ini sudah mulai proses menuju uptrend, baru proses. Nah, yang pertama kita harus bisa membaca arah tren. Terus gimana sih cara kita menandai low-low-nya ini? Nah, jadi low ini ada aturannya, yaitu namanya swing low dan swing high. Ya. Aturan dari swing low dan swing high adalah seperti ini. Kita coba lihat, gambarkan. Jadi gambar dari swing low itu seperti ini. Gambarnya kalau kita gambarkan nih, seperti ini. Nah, ini yang dinamakan low atau support ya. Nah, ini ciri-ciri support seperti ini, bentukan candle-nya. Jadi ada 3 bar di sini yang berbentuk seperti atap rumah. Kalau kita gambarkan, jadi bentuknya seperti ini. Ini atap rumah terbalik ini untuk support. Nah, seperti ini runcing. Nah, seperti itu ya. Jadi ini yang dinamakan support. Jadi bentuknya itu runcing ke bawah. Oke, kalau kita gambarkan simulasinya seperti itu. Kita lihat, jadi di sini ada candle yang lebih bawah. Ini baru akan menjadi support setelah area ini di breakout atau di break. Nah, ketika candle yang paling bawah ini di break, ada candle satu di sini yang melewati candle yang paling bawah itu yang dinamakan support. Jadi semisal nanti ada orang yang bilang supportnya di harga 19.000. Ya, 19.000 bukan berarti ketika harga menyentuh area 19.000 misalkan seperti ini, bukan berarti kalian bisa langsung beli. Belum tentu itu support. Walaupun area 19.000 ini support, ketika baru menyentuh seperti ini, bukan berarti kalian harus beli. Itu belum jadi support sebelum terjadi hal yang seperti ini. Jadi istilahnya ada orang yang mengatakan bahwa support AXS ini adalah di 19.000, anggap seperti itu. Di sini terjadilah penurunan, selanjutnya penurunan menyentuh, seperti ini. Nah, bukan berarti ketika menyentuh, kalian bisa ambil sebelum ini terjadi. Jadi harus ada satu candle lagi yang lebih tinggi dibanding candle yang lebih bawah. Seperti ini. Nah, kita tandain seperti ini. Berarti ketika candle yang paling bawah ini dapat dilewati, di break di atas ini sudah menjadi support, barulah kalian boleh buy. Tapi sebelum keluar candle ini tidak boleh. Jadi mantul pertama tidak boleh ambil, karena skenario-nya bisa jadi malah seperti ini. Nah,
malah dibawa turun lagi. Seperti itu. Jadi itu persyaratan dari support. Nah, ini hal yang penting. Biasanya orang dengar support di 19.000 langsung rusuh buat beli. Padahal belum tentu bahwa itu akan mantul ke area atas. Jadi ketika dia baru menyentuh area supportnya, kita butuh satu candle konfirmasi lagi. Nah, satu candle konfirmasi yang harus melewati candle yang sebelumnya. Seperti ini. Ini baru yang dinamakan support atau swing low. Yang kita tandai di bawah ini adalah swing low. Jadi untuk uptrend itu atau downtrend itu low-nya harus selalu lebih rendah dibanding yang sebelumnya. Nah, kalau kita perhatikan perdekat, seperti ini, berarti ini dapat disebut sebagai swing low. Oh, ini tipe inside bar. Kita harus jelasin dulu tipe inside bar. Jadi ada dua tipe swing low. Ini swing low yang pertama. Terus ada swing low yang kedua, yaitu tipenya inside bar ya. Tipenya inside bar yang seperti ini. Di sini di tengah-tengahnya ada candle yang lebih kecil. Lebih kecil, selanjutnya harus ada candle yang seperti ini. Nah, ini baru aktif sebagai swing low ketika area ini dapat dilewati. Nah, seperti ini. Ya. Ini yang dinamakan candle support atau swing low. Jadi misalkan ada orang bilang, di sini supportnya adalah 19.000. Di 19.000, ini menyentuh. Menyentuh, tidak boleh diambil. Selanjutnya, keluar candle yang tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Seperti ini. Nah, ini kan candle tidak lebih tinggi dari yang sebelah kiri kan. Di sini tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Ini berada di tengah-tengah. Selanjutnya harus ada candle yang dapat melewati area mother candle-nya. Seperti ini. Mother candle-nya yang mana? Yang kiri, yang paling besar. Ini kan candle kecil. Ini kita namakan candle anak. Jadi persyaratannya, dia harus bisa break dulu nih di atas mother candle, baru ini menjadi support. Kita ambil di candle ini, yang dapat melewati area mother candle. Jadi bukan berarti ketika orang menyebutkan support di 19.000 bisa diambil. Bisa jadi yang terjadi seperti ini. Malah turun. Seperti itu. Itu cukup bahaya. Jadi swing low itu penting. Setelah kita menentukan area support kuat atau supportnya, kita harus menunggu konfirmasi swing low ini. Itu persyaratan dari pembalikan arah. Ya, kalau kita perhatikan, area yang kita tandai tadi, nah, ini adalah tipe swing low inside bar. Di sini ada candle panjang. Selanjutnya, candle yang hijau ini tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah dibanding candle yang berada di kirinya. Nih. Ini berada di tengah-tengah, ini yang dinamakan candle anak atau inside bar. Nah, sekarang kita coba tandain mother candle-nya. Berarti dia bakal jadi swing low ketika area candle merah ini di break. Candle ini naik ke atas candle merah, maka ini adalah swing low. Area ini aktif sebagai swing low, itu adalah support. Kalian bisa mulai melakukan buy. Buy di sini, stop loss taruh di bawah sini, taking profit. Bisa di area resistan. Nanti kita jelaskan resistan, ini resistan minimal. Ini kalian beli di sini, taking profit di sini. Di sini. Oke, seperti itu. Ini juga tipe inside bar. Ini candle anak. Yang merah ini adalah mother candle-nya. Jadi ketika ada candle yang dapat melewati candle merah ini kan candle hijau lewat nih dari candle merahnya. Berarti ini aktif sebagai swing low. 3 candle ini aktif sebagai swing low atau support. Kita sudah bisa melakukan buy. Kita buy di sini, stop loss di sini, taking profit minimal di resistan di sini. Oke, resistan. Selanjutnya di sini sebenarnya kita bisa pakai Fibonacci, tapi itu nanti. Yang penting dari trading kita harus tahu dulu apa itu swing low. Bukan hanya cuma soal tahu support di harga sekian, tapi persyaratan dari support kalian harus tahu. Support itu seperti ini. Yang dinamakan support itu dia ada persyaratan untuk membentuk swing low. Ya.
Nah, ketika swing low sudah muncul, berarti support sudah terbentuk. Kalian tahu di sini support, swing low muncul, kalian sudah bisa melakukan pembelian. Kalau di futur bisa long lah. Ya, kalau di saham bisa buy. Oke. Nah, yang kedua adalah swing high. Apa itu swing high? Ya. Resisten atau swing high, bentuknya seperti apa? Nah, itu ada persyaratannya. Misalkan kita tahu bahwa area 22.000 ini adalah area resisten. Maka persyaratannya harus ada kebalikan dari swing low. Seperti ini. Salah. Bentuknya seperti ini. Jadi ketika ini menyentuh seperti ini, ketika ini menyentuh seperti ini, bukan berarti dia akan turun. Misalkan ini terjadi kenaikan dari area bawah ini ya. Dari bawah, ini naik ke atas. Kalian tahu supportnya di sini, di angka 22.000. Ketika dia mendapatkan rejection di angka 22.000, atau itu merah, bukan berarti itu akan turun. Sebelum ini terjadi. Nah, sebelum ini terjadi, candle selanjutnya yang harus melewati candle tertingginya, ini baru dia akan turun. Ya, jadi persyaratannya seperti ini. Anggaplah seperti ini. Nah, jadi sebelum candle ini yang menyentuh area resisten, dia dilewati atau di break oleh candle selanjutnya, itu belum menjadi swing high atau belum mau berbalik arah. Jadi kita kalau misalkan di futur tidak boleh melakukan short, atau kalau di saham kita masih boleh hold. Semisal belum terjadi swing high. Karena bisa jadi ketika dia reject di sini, anggaplah ini candle merah di area resisten. Terus selanjutnya dia naik. Bisa jadi seperti ini. Jadi merah bukan berarti turun. Merah di area resisten bukan berarti turun. Bisa jadi seperti ini. Kecuali sudah terjadi yang namanya swing high. Nah, ini persyaratan dari swing high. Seperti itu ya. Nah, kalau kita ambil contoh nih. Kita ambil contoh. Nah, ini dia yang dinamakan, ini tipe inside bar ya. Satu lagi. Ini sama tipe inside bar. Berarti kalau tipe inside bar ada dua tipe kan. Ini swing low biasa. Ini untuk inside bar. Dia menyentuh sini. Selanjutnya ada candle anak. Candle anak tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi dibanding yang ada di kirinya. Selanjutnya maka dia harus bisa melewati area mother candle-nya. Harus bisa seperti ini. Ya. Ini harus lewat. Baru itu terjadi yang namanya swing high atau pertanda pembalikan arah. Nih, seperti ini. Ini lewat, baru dia mau turun. Kalau kita langsung eksekusi short, atau kita langsung jual, bisa jadi harga masih berlanjut naik. Walaupun ini merah, menyentuh area resisten, di sini merah, bukan berarti dia turun, bisa jadi seperti ini. Malah naik. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat di sini, ke market real. Nah, ini yang dinamakan inside bar, tipe inside bar. Nah, jadi ketika hijau pun seperti ini, ketika ada candle merah, maka ini harus segera hati-hati. Bukan berarti kita harus buang. Sebelum terjadi persyaratan yang tadi. Ini tipe inside bar kan. Kita hapus dulu. Ini yang merah ini tidak lebih tinggi dibanding yang di kiri, tidak lebih rendah dibanding yang di kiri. Maka kita akan menandai candle yang ada di kiri ini. Nah, ketika candle yang ada di kiri ini di break, atau ada candle selanjutnya yang menuruni candle hijau ini, maka area ini aktif sebagai resisten atau swing high. Nah, setelah dia menuruni area ini, dia akan berlanjut turun. Jadi kalau misalkan di saham, taking profit ketika hal ini terjadi. Oke? Seperti itu. Tapi kalau untuk di futur, kita bisa short ke bawah. Seperti itu.
Nah, ini satu contoh swing low biasa. Oke. Ini kan candle tinggi. Ini rendah. Berarti ini aktif sebagai swing high di mana? Ketika candle merah ini dilewati. Nah, ketika candle merah ini dilewati, ini aktif sebagai swing high. Tipenya tipe seperti ini. Tipenya yang itu tipe seperti ini, biar lebih jelas. Saya gambarin lagi. Tipenya tipe seperti ini. Nah, jadi tipe yang harus melewati area ini. Seperti ini. Ini tipe swing high-nya. Ketika terjadi swing high seperti itu, kita taking profit. Kayak ini kan sudah dilewati nih. Sama candle hijaunya. Karena dia tidak break di sana, candle hijaunya tidak break di yang merah ini, maka kita boleh menunggu candle selanjutnya kalau takut. Berarti kita boleh short atau keluar ketika candle merah ini break di bawah garis merah ini. Oke, ketika dia break, maka itu harga akan berlanjut turun. Kita jual. Nah, itu persyaratan dari swing high dan swing low. Itu penting untuk membaca arah tren juga, karena nanti untuk menarik garis trend line, kita harus sesuai dengan swing low. Jadi swing low ke swing low, swing high ke swing high. Jadi nggak seenaknya, bukan berarti kita tarik garis seenaknya kayak gini, tarik sini, tarik ke atas. Tapi itu ada persyaratannya, tidak sembarangan. Jadi yang kita tarik itu adalah swing low ke swing low, swing high ke swing high. Oke? Ada yang mau ditanyain dulu? Komen. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Mungkin apa mereka mah halo-halo doang. Kalau nggak ada, kita langsung lanjut. Berarti kalian paham soal swing low dan swing high. Ini materi dasar untuk trading. Contoh false break. Contoh false break. Nih, bisa kita lihat. Ini adalah area resisten. Misalkan ini adalah area resisten nanti yang lebih enak. Oh, langsung pada nanya ya. Nah, ini. Contoh false break. Kita tandain. Di sini kan area resisten. Ini resisten. Resisten. Di sini dia breakout. Ketika dia sudah breakout, lalu dia kembali ke bawah resistennya, ini kita kotakin. Cara kotakin resisten itu dari close candle sampai ekor. Ini close candle-nya, ini ekornya kan sampai atas ini nih. Kita kotakin. Ketika nanti dia sudah breakout, lalu kembali ke bawah, menuruni area resisten kotak ini, maka itu yang dinamakan false break. Dia close aja di bawah resisten, itu yang dinamakan false break. Nah, jadi false break itu ketika dia baru breakout, belum lari cukup jauh, belum seperti ini nih, larinya belum cukup jauh. Paling baru 1 atau 2 candle, setelah itu dia balik ke bawah. Terus dia close di bawah resistennya yang kita kotakin. Ini yang dinamakan false break. Seperti itu. Jadi yang dinamakan false break itu pas dia baru naik beberapa candle. Di sini break, di atas resisten. Setelah itu dia turun lagi. Close di bawahnya. Nah, itu yang dinamakan false break. Ada lagi? Banyak. Bacain aja. Cara nentuin garis resist dan support. Resist klasik atau resist trendline nih, ada 2. Jadi ada 2 tipe, yaitu ada area resist klasik dan resist trendline. Ya. Yang dinamakan resisten klasik, yaitu yang kita tandain dari bawah-bawah. Nah, ini yang dinamakan resisten klasik. Kita tarik pinggir, itu resist klasik. Ingat persyaratan swing low, ketika ada swing low, maka itu adalah support ya. Misalkan support and resistance klasik.
Nah, ini kan ada swing low di sini terbentuk. Maka ini adalah area support. Ya. Ini adalah area support. Kita kotakin seperti ini. Ini namanya support klasik yang kita tandain. Selanjutnya di mana lagi support klasiknya? Kita cari, oh di sini ada swing low lagi. Maka ini adalah support lagi. Support klasik. Seperti ini. Oke. Dari close candle sampai ekor kita tandainnya. Itu yang dinamakan support klasik. Seperti ini. Ya. Support, kalau resisten, maka kita ambil swing high. Kita kan tahu swing high seperti apa. Nah, ini swing high. Maka ini adalah resisten. Kita tarik dari close candle sampai ke ekor. Seperti ini. Resisten klasik. Di sini resisten klasik. Kalau misalkan terjadi kenaikan dari sini, maka ini adalah resisten. Nah, cukup seperti itu dari close candle sampai ujung ekor. Ya. Terus ada tipe support dan resisten menurut trendline. Trendline itu garis yang kita tarik. Garis yang kita tarik dari swing low ke swing low. Ini swing low, kita gabungkan. Sini. Di sini swing low ke swing low yang berikutnya. Ini adalah support resisten. Oke, jadi ketika nanti area ini di breakdown, maka supportnya jebol. Dia akan berlanjut turun. Seperti ini. Ini support. Harusnya ketika terjadi penurunan dari atas ke bawah sini, dia terpental di area trendline ini. Dan melanjutkan kenaikan. Karena ini dijebol, dia lanjut turun. Ya. Seperti ini. Nah, dan sekarang, area yang kita tarik ini adalah area resisten. Ketika dia sudah turun, maka ini adalah resisten yang harus dilewati. Mentok sini, turun. Tapi kalau dia breakout, dia lanjut. Karena ini area resisten. Oke? Kalau dari atas, kita bisa tandain juga. Kita tarik dari swing high ke swing high. Ini swingnya, tarik sini. Kenapa saya bisa menarik panjang seperti ini? Ini swing high. Ini swing high. Saya cuman ngambil dua area ini. Dua area tertingginya. Setelah itu kita tarik panjang ke bawah. Nah, sekarang ketika terjadi konsolidasi di bawah sini, ini adalah area resisten yang harus di breakout. Ketika ini breakout, maka dia dapat melanjutkan kenaikannya. Seperti itu. Yang harus kita tahu adalah swing high dan swing low. Itu penting untuk menandai bahwa harga itu akan segera berbalik arah. Bukan berarti ketika orang bilang support di 12.000, belum muncul swing low, kalian beli. Oke, jadi kita harus menunggu konfirmasi swing low atau swing high untuk short. Apa lagi? Banyak yang nanya. Itu tadi apa? Tarik garis ya? Ya. Kalau tarik garis dari body atau boleh dari ekornya, Bang? Nah, untuk tarik garis, lebih baik kita dari ekornya. Saya biasa tarik garis dari ekor, karena itu penting. Sebisa mungkin kita dari ekor, terkecuali kalau ekornya misalkan terlalu panjang lah. Kadang kan ada ekor yang memang tidak masuk akal kan panjangnya. Oh, ekor yang panjangnya kayak gini, baru kita pangkas. Tapi sebisa mungkin, kita tarik itu dari ekor ke ekor. Jangan potong batang. Oke? Kita potong batang itu cuma dalam kondisi tertentu. Potong ekor ke close candle cuma dalam kondisi tertentu. Itu lengkapnya bisa di kelas teknikal. Nih, seperti ini. Jadi kita tariknya dari ekor ke ekor. Ekor atas ke ekor bawah. Seperti itu. Ada lagi? Kalau chart
Apa? Pattern itu kemungkinan besarnya bisa terprediksikan. Untuk chart pattern itu pertanda market. Ini siapa sih? Yang coret-coret? Kick lah. Kamu tahu yang cara Tahu, kamu bisa lihat situ. gimana? Oh, nggak tahu deh. Chart pattern itu untuk melihat potensi pergerakan arah tren juga. Ketika dia downtrend terus mengeluarkan chart pattern, itu pertanda market akan segera berbalik arah ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan moving average juga sebagai pertanda arah tren atau membaca arah tren. Moving average yang kita gunakan adalah 21.34, itu sudah bukan rahasia lagi, semua orang udah tahu kayaknya ya, 21.34. Jadi selama dia masih bergerak di atas 21.34, secara tren dia masih uptrend. Seperti ini. Dia mantul di 21.34, maka dia uptrend. Yang harus kita perhatikan, kalau kita mau ambil harga yaitu tunggu swing low. Muncul swing low di area moving average 21.34, baru kita boleh ambil. Jadi bukan berarti mantul di 21.34 boleh ambil. Ya. Tapi yang harus kita tunggu adalah swing low. Adanya swing low, baru kita eksekusi. Seperti itu. Kalau downtrend, maka dia akan bergerak terus di bawah moving average 21.34. Seperti ini. Jadi selama dia masih kepental di 21.34-nya, dia akan bergerak turun. Swing high terbentuk di 21.34, turun. Swing high terbentuk, dia turun. Seperti ini. Oke? Nah, ini strong uptrend. Jadi selama masih di atas 21.34, kita masih bisa spekulasi bahwa harga akan bergerak naik. Kita belum bisa spekulasi bahwa harga akan jatuh seperti ini. Selama dia masih di atas 21.34. Nah, jadi kita tidak boleh nih spekulasi bahwa harga akan jatuh seperti ini. Selama trennya sedang bullish. Seperti itu. Tadi? Oke. Tadi sampai mana? Itu time frame berapapun dicek ya? Time frame berapapun dicek. Kalau untuk saham kita di time frame daily, untuk menentukan entry-nya kita ke M15. Di M15 ya seperti ini. Di M15 kita cari pola, ada pola seperti ini baru kita masuk. Jadi kegunaan time frame kecil untuk mencari pola. Ketika ada pola bullish, maka itu waktunya kita untuk masuk. Di sini kan ada pola bullish. Ketika di time frame M15, pola bullish-nya di breakout, maka kita akan masuk. Kita masuk, kita lihat naik. Kalau kita coba tandain, ini lumayan tinggi banget. Ya. Nanti setelah itu kita pindah ke daily. Kira-kira daily-nya bisa sampai mana? Jadi kita menentukan entry itu bukan di daily. Daily cuma membaca arah tren. Kira-kira arah trennya ini uptrend atau downtrend. Ketika uptrend, maka kita akan mencari pola-pola bullish seperti ini. Ketika adanya pola bullish di time frame kecil, baru kita masuk. Kita hold daily-nya. Seperti itu. Ini untuk mendapatkan harga terbaik. Nah, karena bisa jadi kalau kalian tidak melihat time frame kecil, pada time frame kecil terjadi yang namanya double top, atau pola-pola bearish, nanti daily-nya ke bawah turun. Banyak kan yang udah entry terus ke bawah turun, jauh lagi. Karena tidak melihat time frame yang lebih kecilnya. Kalau misalkan kita menemukan pola bearish di time frame kecilnya, maka kita jangan beli dulu di hari itu. Tapi kita tunggu sampai pola bearish-nya selesai. Mungkin kita bisa pakai Fibonacci, baru kita eksekusi daily-nya. Seperti ini. Oh, kira-kira sampai sini, maka kita tunggu di harga situ. Jadi walaupun nanti daily-nya berwarna hijau, bukan berarti kalian harus beli. Kalian harus cek time frame kecil. Kalian lihat, adakah di sana pola bearish atau bullish. Ketika kalian melihat pola bearish, daily-nya jangan dieksekusi, walaupun hijau, itu akan turun. Mengikuti time frame kecilnya. Ke bawah. Jadi time frame kecil ini untuk melihat potensi yang ada di daily.
Kira-kira daily-nya masih sanggup naik atau tidak? Ada yang mau ditanyain? Ada Pak. Bang, fungsi Heiken Asahi itu apa sih? Nanya ke kamu tadi. Yang tadi ngomong. Fungsinya Heiken Asahi. Heiken ASI. Ya, Heiken Asahi. Ini. Ya. Oh, itu khusus kelas teknikal, tidak dibagikan. Nah, itu benar. Nyebelin banget. Ini yang dasar-dasarnya dulu aja. Aku takut ke film. Nih, untuk MACD ya. Ini penting untuk membaca arah tren. Misalkan terdapat pola seperti ini, yang harus kita cek adalah MACD. Adakah di MACD-nya bullish divergent atau tidak? Misalkan ini kan dari downtrend nih, turun. Downtrend ke uptrend, untuk mengetahui bahwa dia akan segera berbalik arah, kita di sini pindah ke MACD. Kita lihat di MACD-nya itu harus terdapat yang namanya bullish divergent. Kalau bullish divergent, maka kita harus memperhatikan area swing low-nya. Swing low ke swing low. Jadi kita tandain, ini swing low, ke low yang paling bawah. Terus kita lihat MACD-nya. Ketika MACD-nya mengarah ke atas, maka ini yang namanya bullish divergent. Bullish divergent ditambah pola. Ketika ada bullish divergent, biasanya itu akan dibarengi dengan pola. Ya. Jadi ketika bullish divergent bukan berarti dia akan langsung naik tinggi. Tapi biasanya kalian bakal dibawa untuk membuat sebuah pola bullish dulu. Baru dia mau up. Kebanyakan seperti itu. 8 dari 10 dia akan membuat pola bullish dulu ketika adanya bullish divergent. Ya. Jadi bukan berarti ketika ada bullish divergent sini bakal langsung up tinggi. Kalau begitu hoki. Tapi rata-rata dia akan membuat pola dulu seperti ini. Nah, di sini dia buat pola baru dia mau up. Ya, jadi perhatikan ketika ada MACD bullish divergent, kalian cari pola. Itu biasanya rata-rata ada. Baru kalian entry. Kalaupun bearish divergent, dia akan membuat pola bearish di atas. Entah itu rising wedge, entah itu double top. Ketika adanya bearish divergent. Ini kan ada bearish divergent nih. Yang dia bentuk apa di sini? Yang dia bentuk adalah head and shoulder. Nih. Ini adalah bearish divergent. Kalau bearish divergent, kita lihat atasnya. Ketika MACD mengarah ke bawah, swing high-nya ke atas, ini adalah bearish divergent. Bukan berarti dia langsung jatuh. Tapi dia akan membuat pola bearish di sini. Head and shoulder, baru dia jatuh. Terus bang, kenapa ini ditarik lagi ke atas? Kenapa ini ditarik lagi ke atas padahal ada head and shoulder? Kalau kita lihat ke daily, daily-nya ini sedang all time high. Jadi pola bearish-nya terjadi yang namanya false break. Itu hal wajar karena kalau kita pindah ke daily, dia lagi strong up. Jadi kita harus bisa menguasai dari time frame ke time frame, bukan cuma satu time frame. Jadi kita harus bisa compare antara time frame satu dan time frame yang lainnya. Trend major adalah daily ya. Nih, daily-nya sedang all time high, jadi wajar. Kalau ada pola bearish, terus dia false break, itu wajar. Dia sedang all time high. All time high ini sudah tidak ada patokan resisten klasik, jadi agak sulit untuk turun. Tapi bukan berarti nggak bisa turun. Ini bisa kita ukur dengan Fibonacci. Seperti itu ya. Oke. Tadi sampai mana? Time frame ya? Ya. Setiap breakout pasti diuji coba support barunya. Setiap breakout dia pasti tes rantainya.
ciri-ciri di break gimana nggak? Hah? Ciri-ciri di break. Ciri-ciri. Break. Oh, di break. Ciri-ciri di break seperti ini nih. Dia kalau udah breakout, pasti melakukan ini. Misalkan ini adalah penan. Ini adalah penan. Ini pantulannya seperti ini. Nah, ketika dia break sini, biasanya dia akan meretest area lantainya. Sini. Jadi ketika dia break, dia tidak boleh masuk lagi ke dalam polanya, ke dalam tarikan garis kalian. Baru itu konfirmasi bahwa dia akan melanjutkan kenaikan. Ya, kalau sampai dia balik lagi ke dalam line yang kalian tarik, itu adalah false break. Kalau dia balik lagi ke dalam, minimal kalau dia keluar setengah dari polanya, patokannya adalah setengah. Ini besarnya pola seperti ini, kita bagi dua. Kalau dia sampai turun lagi ke bawah sini, melebihi area setengah dari polanya, itu yang dinamakan false break. Bahaya turun. Sebenarnya sampai sini pun udah false break, tapi untuk kripto tuh agak kejam. Biasanya kripto tuh dibawa turun, dibawa menembus, setelah itu dia tarik. Nah, kripto tuh seperti ini, kadang jebakannya gila. Seperti false break, padahal enggak. Dia bawa turun ke bawah polanya, setelah itu di up. Jadi patokannya adalah setengah dari polanya. Kalau setengah dari pola ini dilewati, yang terjadi biasanya dia akan melanjutkan penurunan. Nah, seperti ini aja dia lewat, biasanya dia akan lanjut turun. Jadi area setengah dari pola di kripto nggak boleh dilewatin. Ya, jadi kripto itu agak kejam tipuannya. Kadang dia ditembus dulu, terus dia di up. Seperti ini.